Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami, mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab Yesaya pasal 43 ayat pertama dan kedua. Demikianlah sabda Tuhan. Namun sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Tema renungan saat ini adalah berharga karena ditebus. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Colin Hart, seorang desainer kreatif, pernah mencetuskan ide yang terdengar aneh, membuat tali sepatu dari emas. Secara bentuk dan ukuran, tali sepatu itu sama seperti tali sepatu biasa. Namun bahan pembuatnya sungguh luar biasa. Benang-benang tali sepatu tersebut dibuat dari emas murni 24 karat. Dipesan khusus kepada pengrajin emas kuno di Kolombia. Untuk menyelesaikan satu pasang tali sepatu emas dibutuhkan waktu sekitar 120 jam. Supaya semakin eksklusif, Hart hanya memproduksi 10 pasang saja dan menamainya Mr. Kennedy. Tak heran, harga sepasang tali sepatu itu mencapai 19.000 US dollar atau sekitar 160 juta rupiah. Kita semua tahu tali sepatu bukanlah benda yang biasanya dianggap bernilai tinggi. Ia hanyalah pelengkap, seringkali luput dari perhatian. Namun ketika tali sepatu itu dilapisi dengan emas, nilainya berubah drastis, bukan karena bentuknya berbeda, melainkan karena bahan yang menyelimutinya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kisah ini mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan manusia di dunia ini, di mata dunia mungkin kita merasa biasa saja. Secara fisik, kita mungkin tidak secantik atau setampan orang lain. Secara materi, kita mungkin tidak sekaya atau seberhasil orang-orang di sekitar kita. Namun firman Tuhan menegaskan sesuatu yang jauh lebih dalam. Kita adalah umat yang telah ditebus. Kita adalah milik Tuhan. Nilai kita tidak ditentukan oleh penilaian dunia, melainkan oleh kasih dan penebusan Allah. Sayangnya, banyak orang lupa akan kebenaran ini. Mereka lebih sibuk memandang kekurangan diri, masa lalu yang kelam, atau keadaan hidup yang sulit. Akibatnya, mereka kehilangan jati diri dan hidup dengan rasa minder, takut, bahkan merasa tidak berharga. Hal inilah yang juga dialami oleh bangsa Israel saat berada dalam pembuangan. Status sebagai bangsa buangan membuat mereka merasa ditinggalkan dan tidak lagi berharga. Mereka mengira
Tuhan telah melupakan mereka. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, melalui Nabi Yesaya, Tuhan menegaskan sebaliknya. Tuhan menyebut umat-Nya dengan nama, menegaskan bahwa mereka adalah milik-Nya dan berjanji menyertai mereka melalui air dan api kehidupan. Penebusan Allah adalah bukti bahwa umat-Nya sangat berharga di mata-Nya. Karena itu, hari ini firman Tuhan sama juga berlaku bagi kita. Kita berharga bukan karena apa yang kita miliki, melainkan karena siapa yang memiliki kita, yaitu Tuhan sendiri. Karena itu marilah kita belajar untuk memandang diri kita sebagaimana Tuhan memandang kita, yaitu ciptaan yang berharga dan dikasihi. Jangan menyia-nyiakan hidup, jangan merusak diri dengan dosa atau keputusasaan, dan jangan merendahkan diri kita sendiri. Ketika kita menyadari bahwa kita berharga di mata Tuhan, kita pun akan belajar untuk menghargai diri sendiri dan juga sesama. Hidup dengan penuh syukur dan berjalan dengan iman di tengah berbagai tantangan kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas kasih-Mu yang ajaib. Engkau menerima kami apa adanya dan menebus hidup kami. Tolong kami untuk selalu melihat diri kami sebagai pribadi yang berharga di mata-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mendoakan untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberikan hikmat pada para pemimpin dan pejabat pemerintahan, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Berikanlah hati kepada mereka untuk melayani masyarakat. Jauhkan mereka dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi karena pertolongan Tuhan. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Selanjutnya kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini kepadamu. Berkati dan sertai apapun yang kami kerjakan, sehingga boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terlebih kiranya apa yang kami kerjakan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.